ma qablaha, yaitu kalimat yang ada di sebelumnya. Apa kalimat yang ada di sebelumnya? Kalimat alam yarau. Nah, itu digantung sama kalimat kam. Amil amal daripada beramal. Sehingga kalimat alam yarau tidak bisa mengamalkan kepada kalimat yang ada di setelahnya. Harusnya kalimat ro'a yara ru'yatan itu perlu kepada maf'ul bih. Tapi karena berhubung setelahnya ada kam al-khabariyah, maka maf'ul bihnya alam yarau nggak ada lagi. Mu'alliqatun. Jadi kam khabariyah ini mu'alliqatun ma qablaha, yaitu menggantung kalimat yang ada di sebelumnya. Itu kalimat alam yarau tadi dari apa? Anil amal, daripada amal. Nah, kalau orang baru belajar nahwu mungkin mengira kaifa itu jadi maf'ul bihnya alam yarau. Tidakkah mereka melihat kam berapa banyak? Makanya kamnya maknanya katsiran kan, banyak. Nah, salah. Kenapa? Karena kam khobariyah tidak boleh didahului oleh amilnya. Justru amilnya di belakang. Sebab kam khobariyah ini fungsinya sama dengan kam istifhamiyah. Apa? Laha sodrul kalam. Laha sodrul kalam. Saudara, dia punya hak untuk didahulukan. Kayak istifham juga. Kam umruka, berapa umurmu? Harus kamnya dulu baru umruka. Enggak boleh umruka kam. Itu ketahuan banget bukan orang Arab ini, orang Indonesia ini. Umur kamu berapa? Beda tatanan dan susunannya antara bahasa Arab dengan bahasa Ajam. Kalau kita kan umur kamu berapa? Atau berapa umur kamu? Enggak masalah. Kalau Arab nggak bisa seperti itu, disiplin. Umruka kam, salah itu, ketahuan nih bukan orang Arab ini, ketahuan orang Indonesia, ya, atau orang baru belajar bahasa Arab. Kam umruka, begitu. Sebab kam al istifhamiyah, kam al khabariyah, laha sodrul kalam. Artinya dia punya hak untuk didahulukan. Sehingga alam yarau tidak dapat beramal, ditahan oleh kalimat kam. Ini kita bicara nahwu ya. Cara lughah. Nah, begitu. Ini maksud kalimat mu'alliqatun ma qablaha. Itu dia menggantung kalimat yang ada di sebelumnya. Digantungnya dari apa? Anil amal, dari amal. Sehingga kalimat yang ada di sebelumnya tidak bisa menasobkan. Kenapa? Digantung sama kam khobariyah. Justru kam khobariyahnya ini dimasuki oleh amil, makmulah dimasuki oleh amil yang mana? Yang ada di belakangnya, yaitu kalimat ahlakna. Jadi kam ahlakna, kalau kita susunan yang sebenarnya sebelum diwajibkannya kam didahulukan, sebenarnya begini, ahlakna kam, begitu. Telah kami binasakan berapa banyak. Berarti kam di sini jadi maf'ul muqaddam namanya. Maf'ul bihnya ahlakna, tapi didahulukan. Dan wajib didahulukan. Kenapa? Karena dia punya hak untuk itu. Laha sodrul kalam. Sodr itu didahulukan, dimulai dengannya di dalam kalam. Karena berhubung mufassir membahas tentang nahwu di sini, ya kita bahas tentang nahwu. Nanti ditafsirkan sama beliau. Yang nggak pernah belajar nahwu ya bingung. Apa itu makmul? Apa itu amil? Apa itu maf'ul bih? Nggak apa-apa. Ya. Nanti tafsirnya kita jelaskan. Ini lughatnya dulu. Wal makna, nah baru tafsirnya beliau jelaskan. Wal makna, dan maknanya adalah anna, sesungguhnya kami ahlakna, telah membinasakan qablahum, sebelum mereka. Nih sebelum penduduk kota Mekah nih, banyak yang sudah kami binasakan kata Allah dari umat-umat terdahulu. Qablahum katsiran, tuh berapa banyak. Maknanya begitu, katsiran. Katsirannya ini dari mana kita dapat mengambil ada kalimat katsiran?
Kenapa mufassir mengatakan seolah di situ ada kalimat katsirat? Ya dari kam khobariyah itu. Kam ahlakna. Betapa banyak yang telah kami binasakan qablahum, sebelum mereka penduduk kota Mekah yang mendustakan Nabi Muhammad ini. Betapa banyak sudah kami binasakan. Minal qurun, daripada al-qurun. Qurun itu jamaknya qarnun. Qarnun itu abad. Qurun itu berabad-abad yang lalu telah banyak kami binasakan. Maksudnya abadnya ya yang dibinasakan, bukan abadnya yang dibinasakan. Abad itu masa. Makanya ditafsirkan oleh musannif ay al-umami. Maksudnya umat-umat yang ada di abad-abad sebelum mereka. Jadi yang dibinasakan itu umatnya, bukan abadnya. Kalau abad kan zaman. Ini namanya majaz. Sama seperti was'alil qaryah, tanyailah kampung itu. Emang kampung manusia apa? Bisa ditanya. Maksudnya penduduk kampung. Was'alil qaryah, yakni is'al ahlal qaryah. Itu namanya al-majaz bil hadzf. Majaz, ada kalimat yang dibuang. Sama seperti ini, telah kami binasakan sebelum mereka minal qurun, dari abad-abad. Maksudnya bukan abadnya yang dibinasakan. Abad kan cuma masa, waktu, zaman. Yang dimaksud dengan qurun, abad adalah al-umam, umat-umat yang hidup pada abad-abad yang telah lalu. Annahum, sesungguhnya mereka, ay al-muhlakina, orang-orang yang dibinasakan itu dari kalangan umat-umat terdahulu, ilaihim, kepada mereka siapa? Ay al-mukadzibin, orang-orang yang mendustakan yang masih hidup nih. Nah, mereka itu dulu mendustakan juga, dibinasakan sama Allah. Sekarang kalian masih hidup, mendustakan juga. Sesungguhnya mereka itu ilaihim, kepada mereka yang pertama adalah mereka yang dibinasakan dulu itu, kepada mereka yang masih hidup saat ini yang mendustakan para rasul, la yarji'un, tidak akan pernah kembali, tidak akan pernah kembali pulang lagi, maksudnya hidup ke dunia ini. Loh, kenapa Allah menyebutkan ini? Karena memang ada di antara mereka yang meyakini reinkarnasi. Tahu reinkarnasi nggak? Bukan hanya di zaman sekarang yang meyakini adanya reinkarnasi. Orang Hindu, iya, orang Hindu meyakini adanya reinkarnasi. Tahu reinkarnasi? Bukan makan nasi. Ini gara-gara baru sahur masih ingat nasi ini. Reinkarnasi itu orang mati, setelah mati dia akan bereinkarnasi, akan hidup lagi nanti. Entah kapan begitu. Ini keyakinan orang Hindu begitu. Ternyata orang dahulu zaman jahiliyah, mereka orang-orang kafir ada punya keyakinan seperti itu, reinkarnasi. Dan lebih parahnya lagi, ada yang meyakini nenek moyang mereka, kakeknya, datuknya yang meninggal itu hidup kembali, bereinkarnasi, tapi jadi tikus. Jadi tikus nggak boleh dibunuh. Apa? Jangan dipukul. Khawatir itu kai kita. Jangan-jangan ini datuk kita. Makanya tikus makmur di India sana. Apa reinkarnasi katanya, nggak boleh dibunuh tuh tikus. Reinkarnasinya orang-orang yang sudah meninggal setelah dibakar jadi abu, nanti akan terlahir lagi, entah kapan begitu kan. Yang jelas tikus-tikus itu reinkarnasi mereka juga katanya. Nah, dibantah sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang dibinasakan yang dulu itu, ya, ada yang dibinasakan dengan tufan, banjir besar seperti kaumnya Nabi Allah Nuh alaihi salam. Ada juga yang dibinasakan dengan dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala kampungnya, seperti kaum Nabi Lut alaihi salam, dibalik sama Allah kampungnya. Wa ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan bahagian atas safilaha, ke bagian bawah ke atas, dibalik. Kenapa? Karena mereka tidak waras. Maksudnya tidak waras bagaimana? Nggak normal.
Berarti apa? Gila. Apa gilanya? Suka sesama jenis. Iya. Kemarin sempat mau dilegalisasikan itu. Sudah ada dikompromikan. Naudzubillah. Untung banyak umat Islam yang menolak. LGBT, lesbian, perempuan suka sesama perempuan. Bahasa Arabnya sihak. Bahlul, nggak normal, nggak waras, gila. Sihak namanya itu. Ada lagi LGBT, G itu gay. Gay, apa itu gay? Homo. Lelaki. Suka sama lelaki. Bahlul, nggak normal ini, nggak waras. Nah, binatang aja bisa memilih pasangan. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ini nih, mereka tuh kayak binatang kata Allah, bahkan lebih sesat dari binatang. Manusia ini kalau sudah sesat, lebih sesat dari binatang. Kucing aja nggak pernah mengawini kucing laki, yang ada berantem. Ikan kecil, ikan cupang, itu kalau sama perempuan dia nggak mau berantem. Tapi kalau digabung sama jantan, oh, kecabutan bulunya. Iwak cupang aja paham, ini laki, ini perempuan, tahu dia. Iwak cupang kecil kayak gini. Manusia yang beribu-ribu kali lipat besar dari iwak cupang, nggak waras. Ini lebih normal ikan cupang daripada dia. Naudzubillah. Banyak umat-umat di zaman dahulu ada yang dibinasakan karena suka riba, karena mungkin dia minum minuman keras, berjudi, tapi tidak sampai dibalik sama Allah Subhanahu wa taala kampungnya. Giliran umat Nabi Lut, dari saking marahnya Allah taala, dibalik kampungnya itu. Alasannya bukan karena berjudi, bukan karena minuman keras atau riba, bukan. Karena apa? Suka sesama jenis. LG, gay, bahasa Arabnya liwat. Biseksual. Biseksual itu serba cocok. Sama perempuan akur, sama lelaki akur. ACDC. Bahlul juga ini, gila juga ini. Iya. Kok kasar banget ngomongnya? Enggak apa-apa, harus dikasarin kayak begini-begini nih. Nah, biar kamu nggak jadi orang gila. Kalau nggak dikasarin nanti dihalus-haluskan, ya nggak ngerasa, nggak nyadar dia kalau itu adalah gila. Gitu. Bodoh. Mau Allah Taala aja kasar menyebutnya, atatunar rijala min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Allah langsung yang bilang. Allah yang ngajari. Bal antum qaumun tajhalun. Bahkan kalian itu adalah kelompok orang-orang bodoh kata Allah Subhanahu wa taala. Quran yang bilang tuh, makanya kalau ngaji itu jangan kayak burung tiung, dipahami kalimatnya. Ya, cuma bisa baca, paham enggak? Pahami, tadabbur sedikit-sedikit. Bal antum qaumun tajhalun. Allah langsung yang bilang bodoh kalian tuh kata Allah Taala. Mendatangi lelaki sesama jenis, perempuan ditinggal. Kawin sesama lelaki. Sama-sama berkumis kawin. Lucu. Waras enggak kayak gitu? Gila kan kayak gitu? Nggak normal itu. Itu kalau dibawa ke psikiater, diperiksa kejiwaannya itu pasti nggak waras itu. Ada urat saraf yang tegantar tuh. Naudzubillah. Itu banyak maksiat-maksiat yang dilakukan umat-umat terdahulu, tapi Allah tidak semarah itu sampai Allah balik wa ja'alna 'aliyaha safilaha, dibalik negaranya itu. Nang di bawah ke atas, nang di atas ke bawah. Mati semuanya. Allahu Akbar. Ya itu. Apa LGBT? T-nya itu tahu? Transgender. Transgender. Apa trans? Bukan trans. Apa? Bukan transmigrasi. Trans itu, iya sama maknanya kayak transmigrasi juga. Trans itu kan pindah dari satu daerah ke daerah lain. Kalau yang pindah itu banyak, besar-besaran, itu bahasanya eksodus namanya itu. Eksodus, tahu eksodus? Eksodus itu namanya hijrah besar-besaran tuh. Eksodus namanya itu. Kayak orang Yahudi itu.
dari Jerman hijrah ke daerah Palestina, bikin negara sendiri, Exodus itu. Iya, bikin negara sendiri, Israel. Udah banyak beranak pinak, populasinya semakin meningkat, dijajahnya Palestina. Padahal Exodus itu orang-orang yang datang dari negara asing hijrah besar-besaran karena dibunuh di negaranya sana oleh siapa namanya, Hitler ya, dibunuh sama Hitler, lari hijrah besar-besaran ke daerah Gaza, dekat Gaza sana, Palestina, membentuk daerah sendiri, Israel. Populasi semakin meningkat, semakin tinggi, akhirnya apa? Dijajahnya Israel, anak Palestina. Ya Allah, sampai sekarang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemenangan untuk umat Islam, insyaallah. Begitu. Trans, perpindahan, gender itu kelamin dipindah. Iya. Laki-laki mau jadi perempuan. Ente jadi laki-laki perkasa, alhamdulillah. Kenapa mau jadi bencong? Lucu. Laki-laki lembek, bencong itu. Udah dikasih perkasa, alhamdulillah. Pengen jadi apa? Perkese. Baru perkasa jadi mau jadi perkese. Lembut ini apa? Tempeleng sama kami itu. Jadi bencong. Nah, sebaliknya perempuan mau jadi laki-laki, transgender, dia rubah kelaminnya, mau jadi laki-laki. Sama bahlul juga ini. Yang bilang jahil itu Allah Ta'ala, bal antum qaumun tajhalun, bodoh kalian itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah karim. Hati-hati ini ya, ini penyakit ini. Ente berteman dengan kayak gini, ente akan ikut kayak dia. Ente nggak pernah senang, ente benci dengan yang kayak begituan, tapi ente temanin, ente bakal jadi kayak dia. Ente bakalan bencong jadi bencong ente. Udah, kalau mau cukur rambut jangan di salon bencong. Banyak laki-laki kok. Iya. Di barbershop itu banyak laki-laki. Kenapa nyari bencong itu? Iya. Alhamdulillah. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang meniru wanita. Meniru gayanya dilaknat sama Allah. Laki-laki pakai daster. Haram itu. Kemarin dikasih bala musibah sama Allah Ta'ala, dibikin lelucon. Kami kekurangan baju, pakai baju daster perempuan, dibikin lelucon sama mereka. Diberi peringatan sama Allah Ta'ala, dibikin lelucon. Kemarin berapa bulan yang lalu banjir, ada sempat beredar videonya. Artinya laki-laki kekurangan pakaian, rata-rata yang dikirim ini pakaian perempuan. Sudah, kasih informasi seperti itu aja, jangan macam-macam. Ini dipakai daster punya perempuan, dibikin lelucon. Iya, ketawaan yang nonton. Ulun sama sekali nggak ketawa. Pas pertama kali ngeliat itu nggak ketawa Ulun. Terus terang, jijik ngeliatnya kayak gitu. Masa sesuatu yang jijik ditawakan? Jijik, menjijikkan sekali kayak gitu. Masa laki-laki sejati jadi kayak perempuan, bencong. Sama perempuan jadi kayak laki-laki, tomboy bahasanya. Jijik ngeliat kayak gitu. Ya. Kalau kita ngelihat kotoran jijik, itu lebih jijik daripada kotoran ini kayak gitu. Geli ngelihatnya. Nauzubillah min dzalik. Pantes Allah marah banget sampai dibalik kampungnya itu. Wa ja'alna 'aliha safilaha. Nauzubillah min dzalik. Jadi begitu, ya. Afala ya'tabiruna bihim. Tidakkah mereka itu mengambil pelajaran? Mereka siapa? Itu mereka para penduduk kota Mekah yang mendustakan utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW yang mengatakan lasta mursala, engkau bukanlah seorang utusan. Engkau bukanlah seorang utusan. Itu
Mereka itu tidakkah mengambil pelajaran bihim dengan mereka? Mereka siapa? Mereka muhlakin, orang-orang yang dibinasakan. Tidak takut apa mau dibinasakan kayak mereka. Wa annahum, dan kalimat annahum yang kam ahlakna qablahum minal quruni annahum. Nah itu kalimat annahum itu ila akhirih, sampai akhir, annahum ilaihim la yarji'un, badalun mimma qablahu, menjadi badal dari kalimat sebelumnya. Badal apa? Badal istimal namanya itu. Apa kalimat sebelumnya? Kalimat sebelumnya kan menceritakan kam ahlakna qablahum, betapa banyak telah kami binasakan sebelum mereka, minal qurun, daripada umat-umat terdahulu, umat-umat di abad-abad terdahulu. Ya kan? Dibinasakan. Dibinasakan annahum ilaihim la yarji'un. Sesungguhnya mereka yang dibinasakan ini tidak akan kembali kepada mereka yang hidup yang mendustakan para rasul. Nah, tidak bisanya mereka kembali lagi ke dunia itu adalah bahagian daripada pembinasaan Allah Ta'ala tadi juga. Oleh karena dibinasakan, maka mereka tidak bisa kembali ke dunia. Berarti kalimat annahum ilaihim la yarji'un ini badal dari kalimat ahlaknahum, badal istimal. Karena kalimat ahlaknahum itu kami binasakan mereka. Apa? Kam ahlakna, bukan ahlaknahum, kam ahlakna qablahum. Itu kam ahlakna qablahum itu betapa banyak kami binasakan mereka. Bentuk wujud kebinasaannya itu diantaranya adalah mereka tidak akan bisa kembali lagi ke dunia. Berarti annahum ilaihim la yarji'un ini, jumlah ini badal daripada jumlah kam ahlakna. Paham? Badal istimal namanya. Sudah dikandung oleh kalimat kam ahlakna qablahum, kalimat annahum ilaihim la yarji'un. Sesungguhnya mereka orang-orang yang dibinasakan itu karena dulu mendustakan para utusan, itu mereka tidak akan bisa lagi kembali ke dunia hidup bergabung dengan orang-orang yang saat ini mendustakan para rasul. Nggak akan. Kenapa? Karena mereka dibinasakan. Nah ini badal namanya. Ya, badal istimal. Karena isi dari kalimat yang ada di kalimat annahum ilaihim la yarji'un itu sudah terkandung di dalam kalimat kam ahlakna qablahum. Paham? Yang belajar nahu paham itu. Ya. Yang nggak belajar nahu nggak apa-apa, nggak paham, nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu tidak begitu penting untuk yang tidak pernah belajar nahu. Ya, yang penting tafsirnya ya. Yang penting tafsirnya. Ya, maknanya yang penting. Kalau yang belajar nahu harus paham, ya harus paham. Kenapa jadi badal dari kalimat sebelumnya menjadi badalnya, badal istimal, pengganti? Biriayatil maknan madhkur, dengan memperhatikan makna yang tersebut tadi. Apa makna yang tersebut? Maknanya adalah betapa banyak umat-umat terdahulu yang telah kami binasakan. Nah, mereka ini tidak dapat lagi kembali hidup ke dunia. Karena apa? Ya karena dibinasakan tadi. Tidak akan dapat kembali lagi hidup ke dunia bergabung dengan siapa? Dengan orang-orang yang mendustakan mereka. Apa? Dengan orang-orang yang mendustakan para nabi. Nah, sedangkan mereka, kaum-kaumnya itu bertanggapan bahwa mereka ini akan bisa lagi kembali hidup, reinkarnasi, begitu. Padahal itu adalah tidak benar. Ini dalilnya nih, bahwa orang yang mati itu tidak akan bereinkarnasi. Wa annahum ilaihim la yarji'un. Sesungguhnya mereka itu yang sudah dibinasakan tadi tidak akan bisa lagi bergabung dengan umat yang sekarang, yang juga akan menyusul mereka nanti akibat mendustakan para nabi dan rasul. Wa in nafiyatun au mukhaffafatun. In, kalimat in yang ada di situ nafiyatun bermakna nafi, tidak. Au mukhaffafatun,
atau inna yang ditakhfif. Jadi asalnya kalimatnya inna, lalu ditakhfif menjadi in. Nah, isimnya mana? Isimnya dibuang, asalnya innahu. Setelah itu ditakhfif innya menjadi inhu. Setelah ditakhfif isimnya dibuang jadi in aja. Jadi takdirnya innahu wa innahu takdirnya. Kalau kita katakan itu in mukhaffafah. Tapi kalau kita katakan in itu bermakna nafi, tidak perlu kita takdir seperti tadi. Tapi boleh kedua-duanya. Hari ini agak sedikit banyak pembahasan nahunya nih, pembahasan lughatnya ya. Supaya kita tahu bagaimana kadar hebatnya ayat Al-Quran itu. Sehingga membuat para pujangga-pujangga Arab terkagum mendengarnya. Itu para pujangga-pujangga Arab, penyair-penyair Arab itu hebat-hebat bahasanya. Tapi giliran mendengar Al-Quran, mereka terdiam. Wah, hebat sekali kualitas majas yang ada di dalam Al-Quran ini. Keindahan kalimatnya, baik itu dari ma'aniknya, dari bayannya, indah semua. Makna-maknanya, keterangannya, indah semua. Jadi begitu. Nah, kalau kita ambil saja makna in, yaitu bermakna nafi. Wa in ay tidaklah dan tidaklah kullun ay yakni kullul khalaiqi, semua makhluk-makhluk itu mubtadaun. Nah, jadi kalimat kullun ay kullul khalaiqi itu menjadi mubtada. Lamma bitasydid bima'na illa. Lamma itu dengan mentasydidkan huruf mimnya, lamma. Dan ini qiraat yang kita baca biasanya ya. Ini qiraat yang kita baca lamma. Wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdharun. Lamma bertasydid bima'na illa. Kalau lamma itu ditasydidkan maknanya bisa illa. Artinya dan tidaklah semua makhluk itu kecuali begitu. Nah, au bitakhfif atau dibaca takhfif, tidak ditasydid. Boleh juga. Wa in kullul lama jami'un ladaina muhdharun. Wa in kullul lama bukan lamma. Boleh. Ada qiraatnya itu. Terus kalau itu dibaca takhfif, bukan tidak dibaca lamma tapi lama, maka apa? Fallamu fariqatun, maka lam yang ada di situ adalah lam fariqah, pemisah, penghalat antara mubtada dan khobarnya. Terus mimnya apa? Wama zaidatun, dan kalimat maknya tambahan saja itu. Asalnya begini, wa in kullun la jami'un, begitu. Wa in kullun la jami'un. Tapi ditambahi ma zaidah namanya. Jadi akhirnya wa in kullun lama jami'un ladaina muhdharun. Udah paham ya nahunya ya? Kita lanjutkan kepada tafsirnya. Jadi dan tidaklah kullun semua, ai yakni kullul khalaiqi, setiap makhluk-makhluk jadi mubtada, semuanya, lamma melainkan, jami'un semuanya itu dikumpulkan. Makhluk ini semuanya jami'un dikumpulkan. Makanya jami'un ini menjadi khabarul mubtada. Kullun jadi mubtadanya, jami'un jadi khabarnya. Wa in kullun lamma jami'un, ya. Dan tidaklah semua yakni semua makhluk-makhluk lamma melainkan jami'un dikumpulkan mereka itu. Ai majmu'una, makna jami'un adalah majmu'una dikumpulkan semuanya. Ladaina di mana dikumpulkan? Ladaina di sisi kami. Ai indana di sisi kami, kata Allah Ta'ala. Mereka makhluk-makhluk itu dikumpulkan kelak di sisi kami. Fil mauqif, di mauqif. Mauqif itu di tempat kelak kita berdiri, di padang mahsyar. Sebenarnya
Di mana namanya di akhirat itu bukan hanya satu mauqif, mawaqif, banyak mauqif-mauqifnya. Tahapan-tahapan kita berdiri. Ya, di padang dibangkitkan dulu dari kubur, berdiri nanti. Dihalau ke padang mahsyar, berdiri. Dihisab nanti. Disuruh melewati jembatan sirat, itu mawaqif semua namanya. Artinya mereka semua nanti akan didatangkan, dikumpulkan ladaina indana, di sisi kami, fil mauqif, di tempat mauqif mereka berkumpul. Mauqif diartikan tempat berkumpul, tempat berdiri maksudnya, tempat berkumpul maksudnya, gitu aja. Kapan? Ba'da ba'thihim, setelah dibangkitkannya mereka kembali. Nah, dibangkitkan lagi, kita dibangkitkan lagi kita ini. Muhdharun, mereka dihadirkan. Lil hisab, untuk apa kita dibangkitkan dan dihadirkan lagi? Lil hisab, untuk diperhitungkan seluruh amal. Semua amal yang kamu lakukan diperhitungkan. Sawa'un qalla aw katsur, baik itu sedikit ataupun banyak. Semua. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengamalkan seberat atom, seberat biji sawi, halus kecil. Ada yang mengatakan atom. Atom itu sesuatu yang tidak terlihat kecuali melalui cahaya. Nih meja ini kalau kita tepuk-tepuk begini, kita nggak ngelihat sesuatu yang mengepul. Tetapi kalau ada cahaya yang menyinarinya, maka akan kelihatan seperti ada putih-putih berterbangan kecil-kecil. Itu darah namanya itu. Nah, berarti kecil sekali, tidak terlihat oleh mata kecuali melalui perantara cahaya. Ada orang melakukan amal baik sekecil itu, ya roh, kelak dia akan melihat pahalanya. Sebaliknya, jika ia melakukan amal jahat, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, keburukan, kejahatan, ya roh, dia juga akan melihatnya. Naudzubillah. Nanti mereka akan mengatakan, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Fawajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Kitab apa ini? Tidaklah amal perbuatan yang kecil, apalagi yang besar, kecuali dicatat semuanya di dalam kitab ini. Wah, kadangkala kita sudah lupa apa yang kita lakukan, tapi kitab itu tidak akan pernah melupakannya, terekam semuanya. Ayo, tahun 2020 kemarin, apa aja dosa yang kita lakukan? Ingat? Nggak ingat lagi nanti. Kenapa? Terlalu banyak. Nggak ingat lagi. Tapi nanti catatannya ada. Makanya kalau banyak utang nggak ingat lagi membayari. Tapi jangan khawatir, tukang tagihan banyak catatan. Wah, hari ini pian mengambil teh sebungkus. Hari sekian pian mengambil gula sekian kilo, ada catatannya semua. Pasti tagih 10 juta. Ya. Kalau tukang warung aja mencatatnya detil, teliti, hati-hati. Apalagi malaikat. Apalagi malaikat. Hati-hati. Kita kadang lupa. Loh, kapan saya melakukan ini? Kata malaikat hari Kamis jam sekian. Oh. Enggak. Setel videonya. Baru betul ternyata. Yang nonton bukan dia aja. Semua orang yang ada di mauqif nonton video itu. Video dosanya kamu itu. Termasuk keluarga kamu juga ngeliat betapa malunya kamu di hari itu. Mati. Wah, enggak, kata malaikat, biar lihat semua. Hati-hati. Di hari itu semua tersingkap, tidak ada rahasia. Dibuka semua. Tobat kepada Allah. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan dapat menghapus
kesalahan-kesalahan dan dosa. Dengan melakukan amal baik, insya Allah nanti kesalahan-kesalahan itu akan dihapus. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikut sertakan perbuatan jahat itu dengan perbuatan baik, supaya perbuatan baik dapat menghapusnya. Khabarun tsanin, itu kalimat muhdharun adalah khabar yang kedua. Khabar apa? Khabar kullun tadi. Ini kullun isim nakirah. Isim nakirah tidak boleh kan menjadi mubtada. Ya, maksudnya bukan tidak boleh secara mutlak. Ada yang boleh, ada yang boleh dengan musawwigat namanya. Pernah belajar nahwu kan? Bil musawwigat. Dengan adanya musawwigat, hal-hal yang memperbolehkan, maka bisa jadi mubtada itu nakirah. Nah, di sini musawwigatnya apa? Nafi. Karena innya bermakna nafi. Jadi nggak apa-apa kalau mubtada itu terdiri dari isim nakirah. Ini kan nakirah kullun, bukan isim ma'rifat. Isim nakirah itu bukan isim dhamir, bukan isim alam, bukan isim mubham, baik itu mausul atau isyarat, bukan isim yang kemasukan alif lam. Ada alif lamnya? Nggak ada kan? Makanya ditanwin kullun. Kalau ada alif lam nggak boleh ditanwin isim itu. Kalau nggak ada alif lam bisa ditanwin. Kalau bukan ismul ladzi la yansharif bisa tidak ditanwin. Kalau itu ismul ladzi la yansharif atau ghairu munsharif. Nah, ini ada tanwinnya, berarti bukan isim yang memasukkan al. Juga tidak diidhofatkan kepada salah satu isim-isim ma'rifat lainnya tadi. Maka ini dapat dipastikan isim nakirah. Kok bisa jadi mubtada? Karena kemasukan musawwigat. Musawwigatnya apa? Nafi. Karena in bermakna nafiyah tadi. In nafiyah. Artinya tidaklah semua makhluk. Nah, begitu. Atau bisa jadi kullun ini khusus untuk isim yang biasa diidhofatkan kepada kalimat setelahnya. Cuma idhofatnya mahdzuf, dibuang. Nah, seandainya tidak ada nafi pun boleh karena ada idhofat yang dibuang. Makanya di dalam hadis ada wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Itu kullun isim nakirah juga. Nggak ada musawwigat, nggak ada nafi, nggak ada istifham sebelumnya. Kok boleh? Karena ada mudhof ilaih yang dibuang. Wa kullun muyassarun lima khuliqalah, wa kullu khalqin atau wa kullul khalqi. Makanya di sini beliau tafsirkan kullul khalaiq. Setiap makhluk semuanya itu apa? Benar-benar mereka itu akan dikumpulkan di sisi kami dan dihadirkan. Nah, muhdharun itu khobar yang kedua. Khobar itu boleh ya ta'addad. Khobar boleh lebih dari satu, boleh dua, boleh tiga, bahkan lebih dari itu boleh khobar itu. Wa ayatul lahum 'alal ba'thi khabarun muqaddamun al-ardul maytatu bitasydidi wa takhfifi ahyainaha bil ma'i mubtada'un. Nah, ini ayatul lahum itu jadi khabar muqaddam. Mubtadanya mana? Itu al-ardul maytatu ahyainaha. Itu jadi mubtadanya, mubtada muakhar namanya. Nah, insyaallah kita akan bahas ayat yang ke-33 ini di pelajaran besok. Besok hari apa? Selasa ya. Besok insyaallah. Nah, ini adalah tafsir ayat dari surah Yasin yang ke-31 sampai ke-32. Yang 33 besok insyaallah nanti kita akan lanjutkan. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan kepada kita pemahaman terhadap agama, mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat serta memberikan taufik kepada kita untuk dapat mengamalkannya dengan ikhlas. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القطر أنت وذكر ربنا وفقنا ووفقهم لما ترتضي لنا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلنا أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون نقضي أن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله فاخشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء الكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم